Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Pino, channelnya peternakan. Di sini saya akan berbagi pengalaman masalah peternakan, terutama karena saya memelihara ayam petelur. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memelihara ayam petelur ini? Nah, simak videonya sampai habis. Pertama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mau memulai usaha ayam petelur ini, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Dan ini yang pertama itu sangat penting ya. Yang pertama terutama itu niat dari diri sendiri. Sebenarnya kita beternak ayam petelur ini dari hati atau emang ikut-ikutan. Kalau rekan-rekan ikut-ikutan, otomatis saya berani jamin rekan-rekan sekalian tidak akan bisa konsisten dalam memelihara ayam petelur ini. Karena dalam memelihara ayam petelur ini bukan segampang kelihatan yang bisa kita lihat sendiri ya, tapi benar-benar harus kita tekunin dan harus kita konsisten dalam memeliharanya agar nanti mendapat hasil yang maksimal. Itu hal pertama yang harus kita pikirkan dulu, tuh niat dulu dalam hati. Benar nggak kita mau memelihara ayam petelur ini? Karena jangan-jangan nanti ketika rekan-rekan sekalian sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit, akan sia-sia kan modalnya, karena modal ayam petelur ini bukan sedikit. Itu hal yang pertama, niat. Dan yang kedua yaitu kita mempersiapkan lokasi untuk penempatan kandangnya. Nah, kandangnya ini kita harus menentukan dulu lokasinya di mana. Ada lokasi yang pas yang harus kita siapkan. Jangan asal kita pikirkan, asal pilih tempat, nanti bakalan bisa berabe urusannya. Apalagi terlalu dekat dengan pemukiman, itu juga sebenarnya tidak dianjurkan ya kalau dekat dengan pemukiman. Tapi itu kembali lagi ke rekan-rekan sekalian. Kira-kira ada nggak lahan yang jauh dari pemukiman? Dan kalaupun tidak ada atau di belakang rumah, kita lihat dulu kondisi sekeliling kita. Apakah memungkinkan untuk memelihara ayam petelur atau tidak? Karena jangan-jangan nanti sudah dibangun kandang akan ada protes dari warga pula kan bisa kacau kita. Nah, di dalam pemilihan kandang itu sendiri, sebisa mungkin usahakan yang mudah dijangkau, karena akan mempermudah pula saat perawatan kita untuk memelihara ayam petelurnya. Kandang yang sulit untuk dijangkau sama kita juga dapat menyebabkan, pasti manusiawi itu, kita akan malas untuk melakukan perawatannya semaksimal mungkin, sehingga kemungkinan terbengkalai akan lebih tinggi daripada yang mudah terjangkau sama kita.
lebih baik lokasi kandangnya itu tetap tidak berpindah-pindah di satu lokasi yang sama. Dan untuk yang kedua, tentukan jenis kandang. Kita mau kandang model gimana? Kalau yang saya punya ini kandang, namanya kandang baterai. Kandang baterai ini ya kalau dihitung modal ya lumayan untuk membuat kandang baterai seperti ini. Nanti rekan-rekan sendiri yang memilih. Ada beberapa lah kandang yang pertama ini kandang baterai seperti ini, dan yang kedua itu kandang umbaran atau koloni. Nah, jika rekan-rekan sekalian memelihara tidak banyak atau hanya sekedar pengen tahu memelihara ayam telur gimana sih memelihara ayam telur tuh, saran saya ya nggak usah kandang baterai, karena kandang baterai untuk modal sendiri untuk kandangnya saja udah lumayan besar. Jadi kayak saya sarankan untuk kalau rekan-rekan sekalian skala rumahan atau kecil-kecilan ya umbaran juga bagus. Karena saya ada juga teman memelihara ayam petelur kapasitas sekitar 100 ekor lah, 100 ekoran umbaran ya alhamdulillah berhasil. Itu tergantung kembali lagi konsistensi kita untuk memelihara ayam petelur ini bagaimana. Nah, kalau rekan-rekan sekalian memiliki lahan yang tidak cukup luas, entah itu di belakang rumah yang tidak cukup luas, bisa dimanfaatkan kandang baterai pun bisa. Kalau misalnya ukuran lahan rekan-rekan sekalian tidak begitu luas, karena kan kalau baterai ini tidak memakan banyak tempat daripada umbaran. Nah, jika rekan-rekan sekalian memiliki lahan yang cukup luas untuk per 100 ekor, nah nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Sebenarnya kebutuhan modalnya berapa, kapasitas 100 ekor itu membutuhkan modal berapa, ukuran kandang, nanti saya akan membicarakan di video selanjutnya. Ini saya hanya sedikit berbagi pengalaman dan memperkenalkan diri pada rekan-rekan sekalian. Dan resiko untuk kekurangan dari kandang umbaran itu ketika sudah mulai produksi, telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam tersebut kemungkinan telur akan tersembunyi atau bisa pecah oleh ayam itu sendiri. Jadi itu kembali lagi lah sama rekan-rekan sekalian, gimana kondisi yang bisa rekan-rekan sekalian aplikasikan. Apakah lahan rekan-rekan sekalian layak untuk kandang umbaran atau kandang baterai, itu kembali lagi pilihan dan modal tentu saja. Kalau kandang umbaran tentu saja modal tidak terlalu banyak. Dan yang selanjutnya adalah pemilihan bibit. Nah, di sini kembali lagi rekan-rekan memilih apakah mau langsung pulet. Pulet itu dalam arti umur yang sudah siap produksi. Nah, kalau beli bibit dari kecil DUC
rekan-rekan sekalian harus memiliki ilmu dan ketelitian dan ketelatenan yang cukup tinggi, karena risiko kematian itu lebih tinggi daripada kita membeli pulet. Nah, presentasi dari modal beli DOC dan pulet itu sebenarnya setelah dari pengalaman saya itu lebih hemat kita membeli DOC. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bercerita kembali sebenarnya pulet dan DOC itu gimana sih hitung-hitungan presentasi hematnya, apakah memungkinkan seorang pemula itu bisa memelihara DOC atau tidak. Nanti saya akan share pengalaman saya. Saya dulu juga pertama kali melihara ayam petelur dari DOC, tidak pulet, dan belum pernah sama sekali memelihara ayam petelur. Saya langsung memelihara dari DOC. Nanti saya akan share berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sekalian, kendala-kendala apa saja yang saya hadapi selama memelihara ayam petelur dari DOC. Nah, seperti ini. Ini dulu saya ini sekitar umur 25 minggu. Ini saya memelihara dari kecil juga, ini dari DOC. Nah, pemilihan bibit. Nah, kembali lagi ke topik pemilihan bibit. Nah, itu tergantung pilihan rekan-rekan sekalian. Jika rekan-rekan pemula dan ada modal, saya sangat menyarankan kalau bisa jangan beli DOC. Memang betul DOC itu modalnya sama memelihara DOC sama kita beli pulet memang berbeda, tapi setidaknya risikonya sangat kecil jika kita memelihara pulet daripada DOC. Jadi kalau saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian, jika ingin memelihara ayam petelur, belum pernah memelihara ayam petelur sama sekali, saya sarankan untuk memberi pulet. Walaupun harganya kalau di tempat saya di Medan sekarang saya dapat info sekitar 85.000 atau 70 ribuan. Saya kurang tahu pasti juga, tapi teman saya pernah beli sekitar harga segitu. Nah, cukup tinggi lah untuk per ekornya di Medan ini. Makanya kembali lagi ke rekan-rekan sekalian, pemilih bibitnya mau membeli langsung pulet dan siap produksi atau DOC yang udah jelas kita tahu sendiri. DOC kita pelihara dari kecil itu harus memiliki keuletan untuk memelihara anak-anak ayam yang cukup besar risiko kematiannya kalau kita tidak memiliki ilmu. Nah, selanjutnya masalah pakan dan minum. Nah, ada beberapa pakan yang dapat diberikan ketika proses perawatan ayam petelur, bisa sentra, tepung ikan, jagung yang sudah digiling maupun dedak. Dan semua makanan tersebut tentu memiliki fungsinya sendiri-sendiri ya rekan-rekan. Intinya pakan ayam haruslah mengandung unsur protein, karbohidrat, kalsium, mineral, serta vitamin yang pastinya dibutuhkan untuk ayam petelur itu sendiri. Dan usahakan pemberian pakan ayam itu cukup, tidak kurang, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun ketika nanti produksi dia tidak akan maksimal jika rekan-rekan sekalian pemberian asupan nutrisi ataupun pakan itu kurang dan tidak maksimal untuk hasil telurnya. Namun jika sebaliknya, jika rekan-rekan sekalian berlebihan, bisa membuat ayam mengalami penumpukan lemak serta malah menimbulkan menurunnya produksi telur. Nah,
sebenarnya memang agak-agak susah sih, tapi pasti bisa. Kita bisa manajemen pakan kita sendiri. Banyak kok di Google tuh asupan nutrisi yang baik dan benar untuk ayam petelur. Bisa rekan-rekan sekalian share, dicek di Google. Banyak kok ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan selain pakan, pemberian minum juga harus diperhatikan ya rekan-rekan. Pemberian pakan untuk bibit dibagi menjadi 2 fase. Nah, yang pertama itu fase starter serta finishing. Nah, selain pakan, pemberian minum juga harus diperhatikan rekan-rekan. Pada masa awal-awal, bibit ayam bisa diberikan minum berupa campuran gula dengan obat anti stres. Itu kalau rekan-rekan memelihara DUC ketika baru datang. Nah, vitaminnya apa sih untuk DUC hingga dia mulai menjadi pulet? Nah, nanti saya akan berbagi pengalaman. Dan di video ini saya akan hanya berbagi apa step-step apa saja sih yang harus diperhatikan untuk memelihara ayam petelur. Nah, di video selanjutnya saya akan nanti berbicara tentang modal dan pembuatan kandang. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang perawatan kesehatan ayam itu sendiri, seperti vaksinasinya. Sebagai perawatan kesehatan ayam petelur harus diperhatikan masalah vaksinasinya dan harus dilakukan secara rutin. Tujuan vaksinasi ini adalah untuk memberikan nutrisi serta vitamin tambahan untuk ayam. Selain itu, vaksinasi juga berguna sebagai daya tahan tubuh untuk ayam itu sendiri. Nah, vaksinasi ini biasanya juga dapat diberikan langsung, dicampurkan pada makanan ayam ataupun minumnya. Sementara terkait perawatannya, ayam petelur juga harus senantiasa diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan itu berguna sebagai langkah deteksi dini bila ada ayam yang terserang penyakit. Nah, jika ada yang terserang penyakit, bisa segera dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertular sama teman-teman yang lain ini ya. Selanjutnya perawatan kebersihan. Nah, kebersihan ini harus diperhatikan ya rekan-rekan, terutama kebersihan kandang. Jangan sampai nanti gara-gara kita malas membersihkan kandangnya, ayam kita pada terserang penyakit semua. Itu terutama kebersihan kandang ya, karena faktor ini merupakan faktor penunjang kesehatan ayam. Ayam yang sehat tentu saja akan dapat menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Selain kebersihan kandang, yang juga harus diperhatikan yaitu kebersihan lingkungan sekitar kandang, juga tempat makan dan minum ayam. Nah, ini dia. Nah, yang selanjutnya itu masa panen. Nah, jika masa panen telah tiba, waktu panen biasanya dilakukan 3 kali sehari, bisa pagi, siang, ataupun sore. Nah, walaupun begitu, sebenarnya tidak semua telur yang dipanen punya kualitas baik. Pasti ada aja beberapa hal yang membedakan, merupakan ciri-ciri yang menjadi tanda kualitas sebuah telur itu baik atau tidak. Telur dengan kualitas baik atau normal, tentunya cirinya berbentuk oval, ukuran telurnya normal, dan tidak terlalu besar ataupun kecil. Dari kulitnya juga terlihatan seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, warnanya kecoklatan, bagus. Nah, kalau yang seperti ini warna putih, ini kemungkinan asupan nutrisinya dia kurang ya, kurang terserap ke tubuhnya, sehingga
kurang memaksimalkan untuk pembentukan telur itu sendiri. Nah, sekian dulu video dari saya. Mungkin secara garis besarnya itu menurut saya ya, itulah yang harus kita pikirkan dalam memelihara ayam petelur ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi secara garis besarnya menurut saya itu yang penting. Jika rekan-rekan sekalian ingin usaha ayam telur, ya dari dalam hati dulu. Sebenarnya niatkan dulu dalam hati bahwasanya memang rekan-rekan sekalian berniat sekali untuk memelihara betelur ini. Karena kalau rekan-rekan sekalian hanya ikut-ikutan dan tidak mempunyai ilmunya, bakalan modal yang rekan-rekan sekalian keluarkan akan sia-sia belakang. Dan sekian dulu video dari saya kali ini. Ini adalah video dari saya. Bila ada salah kata saya, mohon maaf. Jika rekan-rekan sekalian suka dengan video saya ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya saya akan berbicara tentang berapa sih modal kita jika memelihara dari DOC ataupun pulet atau pembuatan kandang seperti ini. Nah, jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, boleh di komen ya. Nah, biar kita saling sharing. Saya juga pemula dan mesti banyak belajar. Mana tahu mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang peternakan ini, biar bisa berbagi pengalaman juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.